Di sini saya akan menjelaskan tentang lapisan bumi dan siklus batuan. Yang saya akan jelaskan terlebih dahulu adalah lapisan bumi. Bumi kita terdiri dari beberapa lapisan yang berperan masing-masing. Apa saja ya? Mari kita simak. Yang pertama yaitu ada kerak bumi. Lapisan terluar yang tipis hanya 1% dari bumi. Tebalnya sekitar 40 dan tersusun dari batuan granit dan basal. Yang kedua yaitu ada astenosfer. Astenosfer terletak di bawah litosfer. Jadi lapisan ini bersifat lebih lunak dan membentang dari 100 km hingga 700 km di bawah permukaan. Yang ketiga ada mantel, lapisan terbesar di bumi. Ketebalannya sekitar 2.900 km dan menyumbang 84% dari volume planet. Yang keempat yaitu ada inti luar. Lapisan kedua terdalam yang terdiri dari besi dan nikel cair. Dengan ketebalan sekitar 2.200 km, inilah yang menciptakan magnet di bumi kita. Yang keempat ada inti dalam. Inti dalam bagian terdalam bumi terbentuk dari bola padat dengan radius 1.220 km. Isinya besi dan nikel dalam kondisi padat karena tekanan yang sangat tinggi. Yang kedua ada siklus batuan. Tahukah kamu batuan yang kita lihat di sekitar rumah, di mana saja sebenarnya sedang mengalami perubahan secara terus-menerus. Dalam siklusnya disebut yaitu siklus batuan. Yuk kita bahas. Yang pertama dimulai dari magma. Di dalam perut bumi terdapat magma yang sangat panas. Saat gunung Merapi meletus, magma itu keluar ke permukaan bumi dan mendingin. Setelah pendinginan dan mengkristal, terbentuklah batuan beku seperti granit dan basal. Yang kedua ada pelapukan dan erosi. Seiringnya berjalannya waktu, batuan beku mengalami pelapukan akibat cuaca, air, dan angin. Partikel-partikel kecilnya terbawa arus air atau angin ke tempat kalian. Proses ini disebut erosi. Yang ketiga ada sedimen dan pembentukan batuan sedimen. Partikel batuan tadi akhirnya mengendap di dasar sungai, laut, atau daratan. Lama-kelamaan kedepannya akan menumpuk dan mengalami tekanan hingga mengeras menjadi batuan sedimen seperti pasir dan batu kapur. Yang keempat ada transformasi menjadi batuan metafor. Batuan sedimen yang terkubur jauh di dalam bumi mengalami tekanan yang suhunya tinggi. Hal ini mengubah menjadi batuan metamorf seperti marmer dan batu sabak. Yang kelima kembali ke magma. Ketika batuan metafor atau batuan lain berada sangat dekat dengan dapur magma, suhunya semakin meningkat drastis hingga melelehnya kembali menjadi magma. Siklus pun kembali keulang. Kesimpulannya, batuan di bumi ternyata punya perjalanan yang luar biasa loh. Perjalanan yang sangat panjang, dari magma meletus hingga menjadi batuan beku, mengalami pelapukan dan lain-lainnya, berubah menjadi batuan sedimen, bermetamorf, dan akhirnya kembali menjadi magma. Siklus itu terulang-ulang kembali seperti roda yang berputar, seperti bumi kita yang berputar terus-menerus. Jadi, kalau kamu melihat batu di jalan, di gunung, ingatlah bahwa ia sejarah miliaran tahun yang luar biasa. Siapa tahu batu kecil itu dulu pernah berada di perut bumi atau
di puncak Gunung Merapi.